Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abraham Alexander Putra Sinaga. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan topik kali ini yaitu bagaimana cara penggunaan dari kode display, kode float, dan juga kode clear gitu. Penggunaan pertama saya akan menjelaskan penggunaan pada kode display. Kode display ini berfungsi dalam mengatur sebuah tampilan web sesuai dengan keinginan kita atau mungkin sesuai dengan keinginan klien yang diminta gitu. Dan untuk pertama, kode-kode display yang biasa digunakan dan sering atau pada umumnya yang biasa kita gunakan yaitu kode display inline, block, none atau none, baru grid dan flex gitu. Kode-kode ini paling sering digunakan dan paling umum digunakan dalam suatu layouting atau pengaturan tampilan web gitu. Dan mungkin saya akan menjelaskan pada kode display pertama yaitu kode display inline. Saya buat suatu kata tertentu dengan penggunaan kode span, lalu ada kelasnya yaitu class text gitu. Nah, pada kode class text ini kita bakal atur kode display inline gitu. Sebenarnya ada banyak kode-kode lain, tapi ya saya bakal jelaskan hal kode yang paling sering digunakan gitu. Nah, kita bakal lihat, gak ada yang terjadi. Kenapa hal tersebut bisa? Kita bakal cek, kita bakal inspect. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena kode display inline. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena pada kode display inline gitu di sini. Nah, kita bakal melihat auto kali auto. Yang dimana kode display inline tersebut mengatur pada isi konten gitu, lebar dan ukurannya mengatur pada isi konten, dan di sini tertulis auto gitu. Itu suatu kode, itulah yang dinamakan pada penggunaan kode display inline gitu, pengaturan tampilan sesuai dengan isi konten. Isi kontennya apa? Isi kontennya kode display gitu. Nah, kalau misalnya isi kontennya hanya display, ya mungkin dia bakal teratur gitu. Bukan mungkin lagi, pasti dia teratur gitu. Ini ya, kita bakal atur display. Nah, jadi mengecil dia kan. Dan itulah penggunaan pada kode inline gitu. Kita balikin lagi kode display, atau ini kode display gitu ya. Ini kode display. Nah, lihat. Nah, jadi mengikut dia kan. Oke, kita hapus, kita ulang lagi ya. Nah, kita lanjut lagi ke kode display block. Loh, apa lagi nih? Nah, tuh. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada kode display dia akan membuat suatu baris baru atau kolom baru, sama seperti penggunaan kode BR, div dan segala macam, tapi ini masih ada masih merapat gitu. Dan kita bisa lihat perubahan weight yang berbeda gitu. Nah, lihat perubahan weight-nya yaitu menjadi 650 kali 18, height-nya 18 gitu. Nah, ini yang membuat pembeda antara kode display inline dan kode display block. Kode display block ini pembuatan ukuran baru gitu sesuai dengan menyesuaikan pada tampilan. Karena pada tampilan sendiri kita udah buat width 650px dan di sini menyesuaikan width 650px gitu. Nah, gitu ya. Terus apa emang bisa gitu kita atur buat ukurannya sendiri? Bisa ya. Kita bisa atur, misalnya kita bakal kecilin menjadi 450px saja gitu. 450px. Nah, jadi mengecil kan? Di sini kita bisa lihat 450. Height-nya bisa nggak? Bisa. Height-nya juga kita bisa tampilin. Kita bisa atur. Height-nya kita misalkan jadi 30px gitu. Nah, kita inspect, lihat di inspect. Nah, 30px gitu ya. Nah, ini salah satu penggunaan pada kode display block. Terus ada satu lagi nih, kode display yang namanya kode display inline block. Cuman jarang banget digunakan gitu.
ya mungkin pada keadaan tertentu yang mengharuskan kalian membuatnya gitu. Nah, kita bisa lihat ini seperti tidak berubah, tapi dari segi ukuran dia berubah. Kenapa bisa begitu? Karena dia gimana ya, menyesuaikan isi konten, tapi dia bisa diatur gitu. Nah, lihat width-nya tidak auto kan, tidak auto kali auto kan. Dia memang sebaris menyesuaikan isi konten, tapi menyesuaikan isi konten yang bisa diatur gitu. Misalnya kita bisa buat kayak width-nya itu misalnya 450 aja lah, 450 px. Nah, tapi kalau misalnya udah melebihi, dia bakal buat konten baru gitu. Nah, ini dia bakal gimana ya, menyesuaikan langsung ke ini, jarak ini ke sini kan. Ini ada beberapa misal sekitar 80-an px lah dari jarak kita ke sini ke isi konten maksimum gitu. Nah, itu dia bedanya gitu, inline block sama inline block. Inline block dia memang isi gimana ya, ukurannya sampai habis gitu, ada berapa sisa itulah ukurannya sampai habis gitu, sampai habis banget itu. Dan di inline block memang dia bisa diatur gitu, dia sebaris tapi dia bisa diatur. Beda dengan inline, dia menyesuaikan dengan isi konten. Dan kita lihat di sini ada jarak gitu, ada space di sini, sedangkan di sini dia tidak ada. Di sini dia tidak ada space. Oh, ada tapi ya bisa diatur gitu. Maaf. Nah, gitu. Ini penggunaan konten display inline block dan inline block. Oh ya, display non ini kita bisa atur tampilannya menjadi menghilang gitu. Non tidak ada. Nah, jadi menghilang ya kan, tidak ada. Kode display tadi dia tidak ada. Kita mengatur tampilannya menjadi menghilang gitu. Baru kita bakal atur pada kode display flex. Di sini saya buat suatu item tertentu, ini ada itemnya. Oh ya, sebentar, biar kita atur height-nya sekitar 50 px. Oh, salah, ini di bagian item seharusnya. Sebentar ya. Oh ya. Salah. Maaf. Terkadang memang dalam pengaturan kode kita harus mengerti hal beginian. Wait, seharusnya di sini sih. Oh, maaf. Saya salah membuat kelas. Di sini seharusnya kita buat. Ini untuk pemudah aja sih, kayak kita bisa buat satu kelas isinya sama gitu. Nah, ini dia. Oke. Nah, saya buat suatu kelas item. Di sini ada 4 item gitu. Nah, terus bagaimana sih cara penggunaan display flex tersebut? Penggunaan display flex itu kita bisa atur kayak kita bisa buat div atau container yang menampung sebuah div yang menampung beberapa item gitu. Di sini saya punya div dengan nama content item. Sebenarnya itu bebas, kalian bisa atur namanya gitu. Yang penting itu cara pemikirannya yaitu kita buat suatu div yang menampung beberapa item. Nah, di div ini baru kita bisa gunakan yang namanya display flex. Pasti tetap sama. Nah, ini kenapa tetap sama? Karena nggak berbeda. Oke. Ya, display flex itu mengatur sebuah tampilan secara satu baris gitu, dari 1, 2, 3, 4. Mungkin kita bisa buat weight-nya sebentar. Weight-nya yaitu 80 dx. Nah, ini. Nah, saya punya 4 item bisa diatur secara berbaris gitu.
1 2 3 4 sebaris gitu. Di flex ini kita bisa atur kayak misalnya kita mau nih flex directionnya kita buat kolom, kita bisa flex direction, kita bisa buat kolom. Nah ini jadi kolom dia, atau enggak kita buat kolom reverse juga bisa, kita buat kolom reverse. Nah ini jadi 4 3 2 1, atau mungkin kita buat row, kita buat row. Nah ini kita, atau kita buat row reverse ya nanti terbalik. Nah 4 3 2 1, tapi dari sini ya karena dia udah di reverse gitu. Atau mungkin kita juga bisa ini mungkin kita hapus saja gitu ya. Dan juga ada beberapa konten seperti justify content, biasa orang bakal gunakan center. Nah, ini bakal ke tengah. Justify content itu, justify itu mengatur pada sisi sumbu X gitu, sisi sumbu X. Nah baru align itu sisi dari sumbu Y gitu, align item center. Wah tidak ada berubah ya, seharusnya berubah. Oh iya, waduh, seharusnya gini. Oh iya, salah. Karena pada sisi konten item itu memiliki ukuran yang hanya segini, nggak sampai ke bawah gitu. Display flex ini bisa kita gunakan, seharusnya display flex align item ini kita bakal gunakan di pada suatu konten div yang ini, karena dia bakal menyesuaikan gitu, dan ininya semua bakal menyesuaikan align centernya. Kenapa itu nggak bisa di align center? Sebenarnya itu memang udah di tengah gitu, karena konten item hanya berbaris pada ini, hanya segini ukurannya, nggak bisa lebih. Atau kalau misalnya kita buat ini ya, kita buat background color kita buat blue violet. Nah, kita bakal cek. Nah itu dia, ukurannya itu hanya sampai segini, sedikit banget. Kalau misalnya kita buat height mungkin bakal bisa. Kita buat height tertentu. Ini kita buat height gak usah banyak 300 px saja. Oh gak usah 80 px, mungkin segini cukup ya. Nah ini di sini bakal kita atur align align items and center. Nah itu sebenarnya hal gini harus kita ketahui, karena untuk membuat suatu untuk membuat suatu item ke tengah kita bakal melakukan logik, yaitu hal seperti ini, hal rancu kadang mau buat kita emosi sendiri gitu ya. Kayak sebuah item ada di dalamnya div, sebuah item ada di dalam suatu kelas tertentu dengan nama kelas tertentu, padahal satu div itu menyesuaikan ukuran dengan main tertentu, karena di main tertentu kita udah atur suatu weight 650, dan konten item div pada kelas konten item itu menyesuaikan ukuran pada main gitu, pada mainnya ini. Nah di sini dia udah mengatur ukuran tertentu. Dan kenapa tadi sebelumnya nggak bisa gitu, karena kita belum mengatur yang namanya height. Height itu mengatur tinggi dari sebuah div yang sebuah kelas konten item sendiri gitu. Karena ini kalau misalnya kita tidak atur seperti ini, dia tidak ke tengah gitu, karena sumbu X dan Y itu autonya itu auto sesuai dengan item yang ada. Autonya itu sesuai dengan item yang ada gitu. Item di sini kita udah atur ukuran tingginya yaitu 40 px. Itu mengapa logik seperti ini harus kita ketahui gitu. Mungkin
seperti itu topik dasar yang saya berikan dari penggunaan kode display inline block, baru non, sama flex, dan juga grid gitu. Oh ya, di grid juga kita bisa atur jarak, nggak usah perlu kita pakai yang namanya margin, kita bisa atur gap. Gap ini pengaturan jarak antar item. Misalnya kita buat 30px biar lebih membeda. Nah, kita bisa lihat ini adalah ukuran berbeda antara 30px, 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 30px gitu. Mengapa ini hanya ke samping? Gara-gara kita tidak mengatur tingginya. Lagi-lagi karena itu. Tapi kalau misalnya kita udah atur tingginya, height-nya 30px, tapi ini bakal nggak jalan sih, karena hal tersebut kita nggak atur. Oh, ini pada display flex ya, karena hal tersebut kita nggak atur pada display flex direction column ya. Nah, ini dia. Kenapa bisa gini? Dia seperti float karena lagi-lagi width-nya itu hanya sedikit gitu. Hal ini terjadi karena width-nya sedikit. Kita bakal ubah width-nya itu jadi 450. Oh iya, salah. Ini pada item. Maaf. Width-nya kita atur pada ini. Width dan height-nya, width-nya kita atur 450 px. Oh iya. Height-nya yang kekecilan. Height-nya di sini cuma 30px. Saya malah atur width-nya, maaf. Di sini kita sambil belajar ya, bareng-bareng ya. Sangat kecil ya. Karena di kolom itu jadi kecil banget ya. Nah, ini dia. Nah, nggak apa-apa lah, lebih lah. Yang penting jadi. Nah, ini maksud saya penggunaan pada grid. Jadi grid ini sebenarnya udah jadi 30px gitu. Antar ini gapnya itu. Nah, seperti itulah penggunaan gap gitu di flex, tidak hanya di grid. Maaf sebelumnya. Nah, itu penggunaan grab itu untuk mengatur jaraknya lah gitu. Kita bakal hapus saja, nggak usah. Nah, intinya pada penggunaan flex itu mengatur item itu sebaris. Dan kalau pada penggunaan grid ini bakal kita atur, kita bakal buat grid. Nah, itu seperti pada penggunaan blok, tapi pada grid ini lebih enak digunakan dalam sistem layout. Enak enggaknya itu tergantung, karena ada yang lebih khusus pada penggunaan flex, seperti kayak ada beberapa masalah tertentu yang memang harus menggunakan flex dan juga harus menggunakan grid. Dan kedua kode ini harus dipahami dalam penggunaan layouting, karena hal tersebut sangat inti pada penggunaan responsifnya sebuah tampilan gitu. Misalnya tampilan ini akan digunakan pada ukuran tablet, gadget, desktop, ukuran MacBook, ataupun ukuran-ukuran tertentu pada layar gitu. Dan kode-kode ini seperti saya bilang sangat sering digunakan, pasti sering digunakan dalam sistem layout gitu. Create embed column, satu VL, satu fraction. Nah, ini dia. Satu fraction itu sebenarnya dari sini ke sini. Kenapa ini jadi kecil gitu? Karena saya udah mengatur ukuran tertentu pada item. Nah, ukuran tertentu saya sudah buat 80px, tapi kalau misalnya ini kita hapus. Nah, inilah satu fraction. Apa itu satu fraction? Satu fraction itu pembagian ya. Misalnya nih, saya buat 650px kan, lebar dari main itu kita buat 650px, dan 650px nya itu kita bagi 2.
kita bagi 2 ya sekitar 245 lah. Ya 242 200 sebentar 325 ya 325, maaf sebelumnya salah hitungnya, 325, dan satu fraction itu seukuran 325 gitu. Tapi satu fraction ini kita bisa gunakan pada persen gitu. Misalnya kita buat 40% gitu ya. Nah ini nih. 40% ini di kolom ini dan di sini mengikuti. Jadi ya satu fraction itu 60% gitu. Dan ini penggunaan layoutin yang pasti sangat berguna dan juga responsif pada penggunaan persen dan fraction. Untuk pada penggunaan PX itu kemungkinan sebuah tampilan bakalan rusak dan hancur gitu. Mungkin sekian dari penggunaan kode display, grid, flex, display inline block, none, dan ini termasuk kode display yang paling sering digunakan. Untuk kode-kode lainnya mungkin masih banyak kode-kode lainnya dan bakal panjang juga, dan ini saya akan menjelaskan pada kode-kode dasarnya gitu. Mungkin sekian dan terima kasih. Pada penggunaan kode float dan clear gitu. Penggunaan pada kode float itu digunakan dalam memposisikan elemen ada di sebelah kiri maupun ada di sebelah kanan wadahnya, dan elemen ini seperti terlihat mengapung gitu, membuat teks dan elemen lain juga mengalir di sekitarnya gitu. Misalnya kayak ini kita buat left float, nanti kata-katanya ada di sini gitu segala macam. Nah langsung saja kita buat di left. Saya udah buat sebuah div tertentu. Kita buat ini float left. Nah apa yang akan terjadi? Nah ini seharusnya ada di samping ini gitu, dan ini kayak terlihat melimpah karena di belakangnya itu ada float satu lagi, ada kotak dari right gitu. Ini ya, misalnya kita buat satu lagi float right gitu, float right. Nah nih terlihat kan seperti kayak melingkupi yang ada di sekitarnya, kayak mewadahi mengikuti aliran gitu, mengikuti aliran di sekitarnya gitu. Itulah sekilas mengenai float left dan float right. Dan juga ada satu lagi float none. Float none ini ya tidak ada gitu, dia nggak di float. Nah dia tidak di float, dan yang di float itu sebelah kanan. Dan yang di sebelah kanan ini kan mengikuti dia dengan yang di sini. Nah, dia seperti terkeluar gitu. Oke, kita balikin lagi aja. Nah, terus bagaimana dengan clear? Ini misalnya kita buat di kanan aja. Kita buat di kanan aja. Oh, ya di kanan aja. Oke, nah jadi ini sebenarnya ada gitu. Kita buat clear left. Apa sih maksudnya clear left ini? Clear left ini kayak ini sebenarnya naik ke atas sini, cuman karena kita buat clear left jadi dia tidak bisa naik ke atas, dia malah ke bawah. Dan ini berlaku pada clear right biar lebih jelas ya. Bentar ya, clear right ini kita buat float left, float right, float right. Nah ini clear right ini dia nggak mau sebuah kata-kata ini tidak bisa menampilkan ke arah kiri gitu. Dan ini kalau kita hapus jadi seperti ini. Tuh, ini jadi kelihatan lebih jelas gitu. Hal gini juga digunakan pada clear left, tapi ya kelihatannya aneh gitu, cuman di bagian leftnya. Nah, kalau mau lebih jelasnya kita udah buat di bagian clear right. Ini bisa lihat sendiri kayak properti yang ada di sini tidak bisa masuk ke sini karena kita telah buat clear right. Gitu.
Dan ada satu lagi yaitu clearboard. Clearboard itu dua-duanya di kiri kanan dia tidak bisa masuk, tidak bisa mengelilingi, tidak bisa melingkupi lah istilahnya. Nah, clearboard ini sebenarnya kayak gini sih lebih tepatnya, hampir sama. Karena di bagian left ini dia agak aneh. Nah, clearboard ini kan the clearance of the generic box is set the amount necessary to place the top border as left floating box that resulted from element in the research document. Ya intinya kayak misalnya ada float di kiri dan kanan, dia tidak bakal bisa masuk. Dan kalau misalnya kita hapus clearboard ini, kalau kita hapus dia bakal mengikuti. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sekian penjelasan saya dari penggunaan float dan juga clear. Maaf, mungkin ada beberapa tutur kata yang salah dan penggunaan bahasa yang salah dan mungkin beberapa pengucapan yang kurang sempurna. Mohon maaf dan terima kasih. Audio Jungle.